Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai saja pertemuan hari ini. Kita memasuki pertemuan ke-12 atau ke-13 harusnya. Tetapi tanggal 1 Juni kemarin memperingati Hari Pancasila sehingga pertemuan ke-11 kita terlewatkan. Nanti kita carikan penggantinya. Oke. Sebelum dilanjut lebih jauh, tolong dikonfirmasi apakah suara saya bisa didengar dengan baik ya. Ya. Bisa, Aman, Pak. Pak. Oke, ya, terima kasih. Bertanya ini untuk absen di chat kolom chat lagi apa enggak, Pak? Ya, untuk kehadiran silakan ketik nama dan nomor induk di kolom chat. Jangan sampai ketinggalan karena Oke, saya Pak. ya silakan mulai dari sekarang boleh untuk mengetikkan nama dan nomor induk. Oke, ya. Ya, silakan mulai dari sekarang boleh. Oke, kita lanjutkan. Sebagai pengantar dulu, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait dengan kehadiran. Ini kebanyakan untuk kelas ini, kebanyakan sudah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian, tetapi ada beberapa mungkin yang masih, dari yang 7 nih, ada yang masih 6, bahkan masih ada yang 5. Yang 7, sehingga silakan untuk yang masih kurang sambil dicek di Sisplus kehadirannya untuk diperhatikan. Kenapa? Karena kita masih ada 2 lagi, yaitu pertemuan ke-14 dan 11 ini sebagai pengganti. Saya siapkan untuk pertemuan ke-14 itu nanti tanggal 22. Nah, ini untuk tanggal 23-nya dengan waktu yang sama. Saya sudah sampaikan ke jurusan, saya ulangi lagi untuk untuk pertemuan ke-14 sama waktunya, yaitu hari Selasa tanggal 22, jamnya sama. Untuk pengganti pertemuan ke-11 hari Rabunya, yaitu tanggal 23, waktunya sama, tanggal 20.30. Sehingga silakan dipersiapkan bagi yang tentunya masih kurang dalam pertemuannya. Ada yang masih 7, ada yang 6, ada yang 5 terutama. Ya, untuk diperhatikan sebelum melakukan ujian akhir semester. Ini kehadiran, ini terkait dengan kehadiran. Untuk berikutnya tentang apa ini? Sebentar. Penugasan. Hari ini saya sudah aktifkan penugasan ke-12, walaupun pertemuannya untuk ke-13 hari ini, tetapi untuk berurutan saya anggap ini penugasan ke-12 sudah saya buka. Silakan, waktunya lama sampai 1 minggu ke depan. Ada masih beberapa banyak yang belum menyelesaikan. Penugasan pertama masih 17, 16, 10 dan seterusnya ini. Bahkan yang mengikuti ujian tengah semester saja ada 25. Tetapi di setiap penugasan tidak sampai 25. Nanti di akhir pertemuan ke-14 ya, minggu-minggu depan, setelah ya minggu-minggu ini nanti akan saya perpanjang. Silakan nanti dimanfaatkan dari penugasan pertama sampai terakhir. 13 ini nanti akan saya buka lagi. Saya kasih waktu 5 hari. Nanti setelah hari ini, setelah malam ini nanti akan saya buka satu-satu. Saya perpanjang. Silakan nanti bagi yang belum memanfaatkan penugasannya yang belum selesai untuk diselesaikan. Kenapa demikian? Karena saya akan punya bukti untuk memberikan nilai tugas mandiri. Kalau Anda tidak menyampaikan tugasnya, tentu saya dalam memberikan penilaian tugas mandiri menjadi tidak ada.
Oleh karena itu, ini sangat penting untuk bukti saya memberikan penilaian terhadap tugas mandiri. Karena apa? Karena ada 3 penilaian dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester, kemudian ditambah dengan ujian tugas mandiri. Ada 3 hal, sehingga itu digunakan sebaik-baiknya. Ya, ini terkait kehadiran dan tugasan. Insya Allah nanti malam, kalau nggak besok pagi, setelah saya perpanjang akan saya infokan di grup. Ya, kalau malam ini mungkin belum, besok pagi insya Allah mudah-mudahan. Yang jelas nanti setelah saya perpanjang dari masing-masing penugasan ini, nanti akan segera saya infokan di grup. Ini terkait dengan kehadiran dan penugasan. Nah, sekarang kita melihat pada materi. Masih banyak hal yang mestinya dibicarakan, tetapi saya mencoba sedikit demi sedikit, tidak terlalu banyak. Yang pasti Anda perlu memahami saja, mudah-mudahan. Kalau terlalu banyak dan tidak dipahami, ya sedikit tapi paham itu lebih bagus daripada banyak tapi hanya sekilas. Oke. Ketika kita minggu kemarin itu memahami terkait dengan himpunan, baik dari definisi, bagaimana menotasikannya dan menyajikannya dari himpunan tersebut. Nah, sekarang bagaimana relasi antar himpunan? Saya memberikan judul relasi antar himpunan. Mengapa? Karena ketika kita dihadapkan pada 2 atau lebih himpunan, saya ulang lagi, ketika kita dihadapkan pada 2 atau lebih suatu himpunan, maka kita dapat melihat hubungan atau relasi di antara 2 atau lebih himpunan tersebut yang mungkin bisa dilakukan. Apa itu? 1, bisa terjadi himpunan bagian. Yang kedua, bisa himpunan yang saling sama dengan. Yang ketiga, ada himpunan yang ekuivalen. Yang keempat, kita bisa melihat himpunan yang saling berpotongan atau beririsan. Yang kelima, kita bisa melihat himpunan yang saling lepas. Tiap hari minimal tuh 5 orang, kak gitu mulu. Gitu ya. Nah, ya, balik lagi. Saya ulangi lagi, apabila kita dihadapkan pada 2 himpunan atau lebih, maka kita dapat melihat dari 2 atau lebih himpunan itu yang mungkin bisa terjadi. Itu 1, bisa merupakan himpunan yang saling bagian. Yang kedua adalah bisa sama dengan. 3, ekuivalen. Yang keempat, berpotongan. Yang kelima, saling asing. Saling asing. Ada 5 hal. Silakan yang lainnya Anda bisa cari. Oke, satu persatu kita bicarakan. Ya. Pertama adalah himpunan bagian. Ketika ada 2 himpunan, saya hapus ini tulisan saya, katakan itu adalah himpunan A dan B. Ketika ada 2 himpunan, saya ulangi lagi, katakan saja itu adalah himpunan A dan B, maka
jika A merupakan himpunan bagian dari B. Jika A merupakan himpunan bagian dari B, maka setiap elemen yang ada di A merupakan elemen yang ada di B. Jadi setiap X yang merupakan anggota A, dia juga merupakan anggota B. Ini kalau saya notasikan. Nah, ini sebagai definisi awal, Anda harus mengerti bahwa himpunan bagian A terhadap B, maka setiap katakan adalah X anggota dari A, maka X itu juga harus ada di dalam B. Kemarin mungkin sudah saya singgung sedikit terkait himpunan bagian. Dinotasikan sebagai A himpunan bagian dari B. Ini tidak terlalu sulit, saya yakin. Sehingga silakan, itu tadi saya sudah membagikan file untuk materi yang kemarin dan malam ini. Ya, itu isinya sama yang seperti saya tampilkan. Silakan nanti Anda buka yang di grup. Jadi saya share materi yang minggu kemarin dan malam ini. Silakan dibaca terkait dengan himpunan. Kalau dinyatakan di dalam diagram Venn bahwa A itu berada di dalam B, katakan A berada di dalam B, sama saja setiap A berada di dalam B. Ini akan pemahaman terhadap pemahaman sifat silogisme sebetulnya. Kenapa? Jika A maka B, jika B maka C, maka kesimpulannya jika A maka C. Jadi kalau ada satu lagi di dalamnya adalah C, maka kita secara pasti dapat melihat bahwa A itu ada di dalam C. Nah, ini merupakan silogisme. Nah, waktu berbicara terkait dengan logika, ya, sama ini merupakan himpunan bagian. Nah, dikembangkan, kemarin kita berbicara di logika matematika, yaitu terkait dengan silogisme. Jika A maka B, jika B maka C, kesimpulannya tentu A maka C. Jika A berada di dalam B dan jika B berada di dalam C, tentu A berada di dalam C. Itu hal yang mudah untuk pahami. Oke. Berikutnya, bagaimana kita melihat menggunakan beberapa contoh dari himpunan. Ini lebih mudah. Himpunan bilangan 1, 2, 3. Himpunan bilangan 1, 2, dan 3. Himpunan bilangan 1, 2, dan 3 merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena bilangan 1, 2, 3 merupakan berada di dalam himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Katakan kalau ini dikasih nama A, ini kasih nama B, berarti A berada di dalam B, atau A merupakan himpunan bagian dari B. Ini lebih mudah ya, tentunya dipahami. Begitu juga, silakan dipahami lagi, ada 1, 2,
3 saya menggunakan warna yang berbeda. Ya, pakai warna hijau. Terus ini ada juga warna hijau. Untuk membedakan yang pertama. A, katakan saja ini A. Siapa anggota A itu ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka dia juga himpunan bagian dari A juga. Himpunan A merupakan bagian dari himpunan itu sendiri. Oke, himpunan A merupakan bagian dari himpunan A itu sendiri. Kenapa? Karena 1, 2, 3 dia juga berada. 1, 2, 3. A berada di dalam A. Setiap himpunan yang berada di A, dia berada di A juga. Nah, ini sama ya, saya kasih warna yang berbeda. Contoh yang pertama tadi, setiap yang berada di A, dia akan berada di B. Ini sama bahasanya ke satu dan yang kedua sama. Oke. Nah, ini tidak terlalu sulit untuk memahami itu. Halo. Ya. Kita lihat lagi. Ada teorema di sini yang dari contoh tadi Anda bisa melihat bahwa pertama, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Saya kasih contoh yang tadi. Nah, ini. Ya kan? A merupakan himpunan bagian dari himpunan A itu sendiri. Yang kedua, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jadi, perhatikan betul yang kedua ini. Ya. Untuk teorema yang pertama, nanti akan saya tunjukkan yang B. Kenapa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Di sini pengandiannya, ketika ada sembarang himpunan dikasih nama adalah himpunan A, maka B ini, teorema yang ke B ini, silakan diperhatikan betul. Kalau yang C mudah pembuktiannya, ini adalah merupakan silogisme yang tadi baru saya tunjukkan. Kalau yang A ini juga mudah untuk menunjukkannya. Sudah saya berikan melalui contoh. Tapi bagaimana B? Anda memahami bahwa himpunan kosong merupakan bagian dari setiap himpunan. Katakan himpunan itu adalah A. Bagaimana bisa menunjukkan ini? Bahwa himpunan kosong adalah merupakan bagian dari setiap himpunan. Katakan setiap itu saya kasih nama A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Ini pengandiannya adalah A. Saya akan tunjukkan bagaimana himpunan kosong merupakan bagian dari setiap himpunan. Katakan saja bahwa misalkan himpunan kosong adalah bukan ini himpunan dari A. Andaikan saya menggunakan pengandian. Andaikan saya menggunakan ketik saja. Dan saya mengetikkan di sini. Andaikan himpunan kosong bukan himpunan bagian dari setiap himpunan, maka, nah ini perhatikan, saya akan pakai tulisan sekarang. Nah, notasinya himpunan kosong andaikan
himpunan kosong bukan merupakan himpunan bagian dari A. Maka kita tentu dapat menunjukkan ada himpunan, katakan saja X anggota dari himpunan kosong, sedemikian rupa X itu bukan anggota dari A. Nah, ini kebalikan definisi dari himpunan bagian. Kalau tadi kita mengandaikan A adalah himpunan bagian dari B, maka setiap yang ada di dalam A, katakan X tadi, maka X itu harus berada di dalam B. Ini pengertian dari himpunan bagian. Saya mengandaikan bahwa, saya menggunakan, saya pelan sekali ini, saya mengandaikan bahwa himpunan kosong bukan merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, katakan saja himpunan A. Saya sama saja bisa menotasikan himpunan kosong bukan merupakan himpunan dari A. Maka ada X yang berada di dalam himpunan kosong tadi, ya, waktu di awal A, X tidak berada di dalam A. Kenapa saya mengandaikan bukan himpunan bagian? Sampai di sini mudah-mudahan dipahami. Pengandian ini tentu hal yang mustahil. Saya ulangi lagi. Hal ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena himpunan kosong, saya kasih tanda merah saja. Karena apa? Karena himpunan kosong ini adalah tidak memiliki anggota. Himpunan kosong kan tidak ada anggotanya. Maka pengandian ini adalah pengandian yang salah. Yang betul bagaimana? Yang betul tentu kata bukan kita hilangkan. Sehingga menjadi himpunan kosong merupakan bagian dari himpunan A. Nah, ini terkait dengan logika yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Terkait dengan logika matematik. Saya ulangi lagi. Bagaimana membuktikan bahwa himpunan bagian merupakan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Setiap himpunan di sini saya kasih nama A. Saya mengandaikan, saya kasih tanda merah, andaikan himpunan kosong bukan, jangan saya coret dulu, bukan merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan, katakan tadi adalah A, maka saya dapat menunjuk, harusnya kita dapat menunjukkan ada X di dalam himpunan kosong, di mana X itu bukan merupakan anggota A. Kenapa saya mengatakan bukan? Karena di sini adalah bukan himpunan bagian. Pengandian ini tentu salah. Kenapa dikatakan salah? Karena himpunan kosong, saya kasih tanda merah ini yang dikasih kotak.
Himpunan kosong tentu tidak memiliki anggota, tidak memiliki X. Pengandian ini salah. Sehingga yang benar seperti apa? Tentu yang benar kata bukan ini dihilangkan. Yang benar adalah himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan atau himpunan A di sini saya kasih nama. Ini bagaimana menunjukkan bahwa himpunan kosong merupakan bagian dari setiap himpunan. Maka ketika disuruh menunjukkan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, katakan saja misal ada himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3. Himpunan bagiannya siapa saja? Tentu pertama adalah himpunan kosong. Kita sudah tunjukkan tadi. Yang kedua siapa? Yang kedua 1. Ada 2. Terus ada 3. Terus ada siapa lagi? Ada 1, 2. Terus ada siapa lagi? Ada 1, 3. Terus ada siapa lagi? Ada 2, 3. Ada siapa lagi? Ada 1, 2, 3. Kenapa? Karena himpunan A merupakan bagian dari himpunan A. Ada berapa banyak? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini dari mana? 8 ini adalah 2 pangkat N. Di mana N-nya adalah banyaknya himpunan. Sama saja 2 pangkat 3. Ini untuk menunjukkan banyaknya himpunan bagian. Oke. Untuk menentukan banyaknya himpunan bagian. Saya kasih contoh tadi. B, anggotanya 1, 2, 3. Maka himpunan bagian dari B siapa saja? 1, himpunan kosong. Kedua ada 1, himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, himpunan yang anggotanya 3, himpunan yang anggotanya 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Semuanya ada 8. Atau dapat Anda cari menggunakan 2 pangkat N. 2 pangkat N. N-nya siapa? N-nya adalah banyaknya anggota. Nah, ini terkait dengan himpunan bagian. Ya, jadi sangat menarik sekali terkait dengan himpunan bagian. Banyak hal yang dibicarakan. Oke, kita lanjut. Ini saya sudahkan untuk berbicara himpunan bagian. Silakan nanti Anda baca lagi lebih banyak di materi yang saya bagikan. Oke, saya hapus. Ya. Oke. Nah, ini materi ini sangat diperlukan terkait dengan logika juga akan terkait sekali. Yang kedua, himpunan yang saling sama dengan. Nah, tadi kan berbicara relasi antar himpunan. Di antaranya ada himpunan bagian, yang kedua adalah himpunan yang saling sama dengan. Saya sampaikan bahwa himpunan A dan B adalah sama. Himpunan A dan B sama jika dan hanya jika himpunan A dan B sama jika dan hanya jika setiap elemen yang ada di A merupakan elemen yang ada di B. Dan sebaliknya setiap elemen yang ada di B merupakan ada di dalam A. Kita 10 menit lagi, sudah ada notifikasi. Ya, saya habiskan ya waktunya sampai 40 menit ke depan. Oke, sampai 40 menit ini sudah ada notifikasi kurang 10 menit lagi. Saya ingatkan bagi yang belum mengetikkan nama dan nomor induk silakan diketik di kolom chat supaya tidak terlupakan, nanti tidak terburu habis waktunya. Oke, lanjut kurang sedikit. Setiap
yang ada di A merupakan elemen yang ada di dalam B. Atau sebaliknya, setiap ada di dalam B merupakan elemen yang ada di dalam A. Jadi ada contoh, ada A, anggotanya 1, 2, 3. Terus B, anggotanya juga 1, 2, 3. Jadi setiap yang ada di dalam A, yaitu bilangan 1, 2, sama 3, 1, 2, dan 3 itu ada di dalam B. Dan sebaliknya. Nah, ini tentu sangat mudah untuk dipahami, tidak terlalu sulit. Himpunan yang saling sama dengan. Oke, himpunan yang saling sama dengan tidak terlalu sulit. Ya, kalau hanya memberikan notasi seperti ini sih, saya yakin tidak terlalu sulit. Ya. Contoh 1, 2, 3 tentu mudah untuk dipahami. Walaupun tidak berurutan. Kan? Walaupun tidak berurutan. Contoh yang menarik yang kedua ini, ada A, anggotanya adalah 3, 5, 8, 5. 5-nya timbul 2 kali. Di sini 5-nya timbul 1 kali. Setiap yang ada di A, dia ada di dalam B. 5 itu ada di A, dan 5 itu ada di B. 3 itu ada di A, dan 3 itu ada di B. 8 ada di A, 8 ada di B. Kata setiap di dalam A, dia juga harus ada di dalam B. Kalau itu terpenuhi, berarti itu sama dengan yang sama. Nah, kalau itu terpenuhi, berarti sama. Nah, pengertian dasarnya seperti itu. Oke, yang ketiga, saling ekuivalen. Saling ekuivalen. Oke, saling ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Nah, kemarin itu sudah disinggung, kardinal itu menunjukkan banyaknya anggota himpunan. Nah, oke. Kemarin sudah singgung apa itu kardinal. Kardinalitas itu adalah menunjukkan banyaknya anggota himpunan. Saya kasih contoh di sini. Himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7. Banyaknya himpunan A, ada 4. B, anggotanya adalah A, B, C, D. Maka banyaknya himpunan B ada 4. Sehingga dengan melihat banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya himpunan B sama-sama 4, maka dikatakan bahwa kedua himpunan itu, yaitu himpunan A dan B, adalah ekuivalen. Nah, ini juga tidak terlalu sulit untuk dipahami, saya yakin. Ya, mudah untuk dipahami. Nah, yang jelas kata kuncinya adalah banyaknya anggota himpunan. Kalau sama dengan itu, setiap yang ada di dalam A, dia harus berada di dalam B. Ekuivalen terkait dengan kardinalitas atau banyaknya anggota himpunan. Oke. Himpunan yang saling lepas ini berarti di dalam A, himpunan yang ada di A dia tidak ada di B. Nah, jelas kalau ini tidak sulit untuk dipahami. Saling lepas itu untuk apa yang ada di dalam A dia tidak ada di dalam B. Begitu juga sebaliknya, yang ada di dalam B tidak ada di dalam A. Nah, ini sangat mudah untuk dipahami juga. Oke, ini silakan nanti dibaca dengan kuasa. Sedikit lagi terkait dengan operasi himpunan. Ini ada himpunan yang
saling beririsan atau bersilangan. Dua himpunan, ini termasuk relasi antar himpunan tadi yang saya tunjukkan. Saling beririsan atau bersilangan. Notasi A irisan B. Oke, saya kasih tanda. A irisan B. Jika dan jika ketika X merupakan anggota A dan X itu juga merupakan anggota B. Tidak menggunakan setiap. Yang jelas ketika X, di mana X merupakan anggota A, dan X dia merupakan anggota B. Saya kasih contoh. Saya berikan contoh yang mudah saja dipahami. Oke, saya berikan contoh yang mudah dipahami. A anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10. B anggotanya adalah 4, 10, 14, 18. X, tadi kita berbicara X anggota A. Siapa itu X? Dalam contoh ini ada 4. X-nya 4 dan 10. Kenapa? Karena 4 dan 10 dia berada di B juga. Gunakan warna yang berbeda. Nah, ini ada 4, ada 10, ada 4, ada 10. Sehingga kalau digunakan diagram Venn, ini 4, 10 A, siapa yang belum masuk? Ada 2, ada 6, ada 8. B, siapa yang belum masuk? Ada 14 dan 18. Nah, ini kalau dinyatakan dalam diagram Venn. Nah, ini tidak terlalu sulit tentunya dipahami. Oke, ini tinggal 2 menit lagi. Saya pikir sudah sampai di sini. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang perlu saya sampaikan, silakan disampaikan. Kemudian silakan Anda lanjutkan membacanya. Untuk yang lain, tinggal sedikit tadi yang saling berrelasi. Kalau ada yang disampaikan, silakan disampaikan. Ada yang belum mengetikkan nama dan nomor induk, silakan diketikkan di kolom chat. Hari ini yang hadir ada 15. Jadi terlihat di sini ada 16 termasuk saya, sehingga ada 15 yang mengikuti pertemuan ke-13 ini. Oke, ada yang mau disampaikan? Pak, Ya, maaf. silakan. Untuk tugas kita, misalkan ada tugas yang terlewat, kita hanya isi ulang aja ya Pak ya? Ya, begini, nanti yang tugas-tugas yang terlewat, besok pagi insya Allah nanti akan saya perpanjang. Saya kasih waktu perpanjangan. Nanti kalau sudah saya perpanjang, saya infokan di grup. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada, terima kasih. Kalau tidak ada, saya cek ada 15 yang hadir nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.